Pernah nggak sih ngerasa ada masalah yang kayaknya gede banget sampai bingung mau mulai dari mana? Nah, hari ini kita bakal bahas sebuah kekuatan super buat otak kita yang sering banget disalahpahami, yaitu berpikir komputasional. Dan ini bukan cuma soal coding loh, tapi soal gimana kita semua bisa mikir lebih cerdas. Nah, sering banget kan kita dengar pertanyaan ini, coding itu cuma buat para programmer jenius yang ngetik di ruangan gelap ya. Yuk kita bongkar bareng-bareng mitos ini. Jawabannya jelas enggak. Sama sekali bukan. Justru inti dari belajar coding itu bukan buat jadi programmer. Tapi ini tuh kayak latihan di gym buat otak kita. Buat ngasah cara berpikir yang super powerful buat mecahin masalah. Nah, inilah yang kita sebut berpikir komputasional. Oke, jadi kita mulai dari sini ya. Kita coba lihat lebih dalam, melampaui baris-baris kodenya. Apa sih sebenarnya yang terjadi di balik layar? Pola pikir seperti apa yang bekerja? Terus, kenapa sih pola pikir ini penting banget? Gini deh, ini tuh kayak melatih otot-otot mental kita buat segala hal. Mulai dari mikir yang lebih logis, jago mecahin masalah, sampai bahkan jadi lebih kreatif. Keterampilan kayak gini kepake di mana-mana loh. Mau itu ngerjain soal matematika, ngerencanain liburan, atau bahkan mimpin proyek di kantor. Sekarang, yuk kita bedain sesuatu yang penting banget. Mana sih yang proses berpikirnya dan mana yang mengerjakannya? Ngertiin ini tuh kuncinya. Coba deh kita bandingin. Di satu sisi ada berpikir komputasional. Nah, ini tuh pola pikirnya, proses mentalnya, gimana kita ngerancang sebuah solusi. Ini bisa kita lakuin bahkan cuma pakai pulpen sama kertas loh. Di sisi lain ada coding. Ini alatnya. Keterampilan praktis buat ngejalanin solusi tadi, yang pastinya butuh komputer. Jadi ingat ya, berpikir komputasional itu fondasinya, dan coding itu salah satu cara buat nerapin fondasi itu. Oke, sekarang kita masuk ke intinya nih. Ada 4 pilar utama yang jadi fondasi dari berpikir komputasional. Yuk kita bedah satu persatu biar makin kebayang. Pilar yang pertama, dekomposisi. Namanya mungkin kedengeran ribet ya, tapi idenya super simple. Intinya, ambil masalah gede yang bikin pusing, terus kita potong-potong jadi bagian-bagian yang lebih kecil, yang lebih gampang diurusin. Sebenarnya, sadar nggak sadar, kita ngelakuin ini tiap hari loh. Contohnya, bikin roti lapis. Kita kan nggak cuma mikir bikin roti, tapi otak kita otomatis mecah-mecah tugasnya. Ambil rotinya, buka selainya, olesin satu-satu. Tiap langkahnya gampang kan? Nah, pas digabungin, tugas besarnya selesai. Nah, prinsip yang persis sama juga berlaku di dunia programming. Misal, ada tugas bikin karakter nemuin harta karun. Wah, kedengarannya rumit, tapi dengan dekomposisi kita pecah-pecah. Gerakin karakter maju, deteksi ada pintu, buka pintunya, ambil hartanya. Tiap tugas kecil ini jadi jauh lebih gampang buat dibikin kodenya. Plus, kalau ada yang salah, nyarinya juga lebih gampang. Pilar kedua adalah pengenalan pola. Jadi, setelah masalahnya kita pecah-pecah tadi, sekarang kita mulai jadi detektif. Kita cari-cari, ada nggak ya kesamaan atau hal-hal yang berulang? Tujuannya apa? Biar solusi kita jadi lebih efisien, nggak buang-buang tenaga. Coba deh bayangin rutinitas pagi kita. Kita kan nggak perlu mikirin dari nol setiap hari. Habis bangun, ngapain ya? Enggak kan? Itu karena otak kita udah ngenalin polanya. Bangun, sikat gigi, sarapan, pakai baju. Pola ini bikin hidup kita lebih efisien. Kita nggak perlu mecahin masalah cara siap-siap tiap pagi. Di dunia programming, ini powerful banget. Misalnya kita mau karakter game gerak bolak-balik, kita bisa lihat polanya. Gerak ke kanan, putar balik, gerak ke kiri, putar balik. Nah, daripada nulis kode yang sama berulang-ulang, kita bisa pakai yang namanya loop. Kita tinggal bilang ke komputer, lakuin pola ini sekian kali ya. Jauh lebih ringkas dan efisien. Pilar ketiga, abstraksi. Bayangin, ini kayak pakai remote TV. Kita cuma perlu tahu tombol volume buat gedein suara. Nggak perlu tahu sirkuit di dalamnya gimana. Nah, abstraksi itu seni menyederhanakan kayak gitu. Kita fokus ke yang penting aja dan sembunyiin detail-detail rumit yang nggak perlu kita pusingin. Analogi yang paling pas itu kayak nyetir mobil. Buat nyetir, kita cuma perlu tahu cara pakai setir, gas, sama rem kan? Kita nggak perlu jadi montir dan paham jeroan mesinnya. Nah, semua kerumitan mesin itu diabstraksikan, disembunyiin, supaya kita bisa fokus ke tugas utama kita, nyetir dengan aman.
Di dunia coding, terutama buat yang baru belajar, ini biasanya kelihatan dalam bentuk blok-blok perintah. Waktu kita seret blok mainkan suara, kita nggak perlu pusing mikirin gimana komputer ngeproses file audionya. Kita cuma percaya aja blok itu bakal jalanin tugasnya. Nah, ini dia kekuatan abstraksi, bikin hal yang rumit jadi kelihatan simpel dan gampang dipakai. Dan pilar terakhir yang mungkin paling sering kita dengar, desain algoritma. Anggap aja ini kayak nulis resep masakan. Harus ada daftar instruksi yang urut, jelas, dan spesifik banget biar siapapun yang ngikutin bisa dapat hasil yang sama. Percaya atau enggak, sikat gigi itu contoh algoritma yang kita jalanin tiap hari. Coba deh setiap langkahnya kan harus berurutan. Ambil sikat, kasih pasta gigi, basahin, baru sikat. Kalau urutannya dibalik, misalnya sikat gigi dulu baru kasih pasta gigi. Ya aneh kan? Hasilnya nggak bakal sama. Nah di algoritma, urutan itu krusial. Di dunia program, algoritma itu ya logikanya, resepnya. Misalnya di game tebak angka ini, resepnya jelas. Pertama, komputer bikin angka rahasia. Kedua, tanya ke pemain, tebakannya apa? Ketiga, kalau tebakannya benar, kasih tulisan menang. Kalau ketinggian, kasih tahu, coba lebih rendah. Kalau kerendahan, kasih tahu, coba lebih tinggi. Dan yang penting, langkah keenam, ulangi lagi dari langkah kedua sampai tebakannya benar. Itu dia algoritmanya. Oke, kita udah kenalan sama keempat pilarnya satu-satu. Nah, sekarang bagian serunya nih. Gimana kalau keempat pilar ini kerja bareng buat nyelesain satu masalah dari awal sampai akhir? Yuk kita lihat aksinya. Oke, bayangin kita dapat tugas simple. Bikin animasi sebuah karakter yang jalan dari satu sisi layar ke sisi lainnya. Gimana cara kita mikirin solusinya pakai empat pilar tadi? Gini nih cara kerjanya. Pertama, kita pakai dekomposisi. Kita pecah tugas gedenya. Ada bagian persiapan, bagian gerakin karakternya, sama bagian nambahin suara misalnya. Terus kita lihat, gerakan karakternya kan sama terus, berulang-ulang. Nah, kita pakai pengenalan pola dan manfaatin loop. Terus, kita nggak mau pusing mikirin koordinat pixel kan? Kita cukup pakai blok gerak 10 langkah. Nah, itu namanya abstraksi. Terakhir, semua langkah-langkah ini kita susun jadi satu urutan perintah yang jelas pas tombol start diklik. Itulah desain algoritma kita. Keren kan? Keempatnya nyambung dan kerja bareng dengan mulus. Dan dari sini kita sampai ke kesimpulan yang paling penting. Ini tuh jelas banget bukan cuma skill buat programmer. Ini adalah seperangkat alat berpikir yang bisa dipakai sama kita semua di bidang apapun. Pada akhirnya, ini soal mengubah cara kita memandang sesuatu. Pertanyaan yang lebih penting mungkin bukan perlu nggak sih anak-anak diajarin coding, tapi gimana caranya kita ngajarin mereka buat berpikir. Karena mengajarkan coding itu cuma salah satu cara. Tujuannya yang lebih besar adalah mengajarkan cara berpikir yang lebih terstruktur, kreatif, dan efektif. Dan itu adalah bekal yang bakal berguna seumur hidup buat siapa aja.